Allah menghidupkan tumbuhan, memberikan kemampuan untuk tumbuh sebagai bukti dari sifat Al-Muhyi Allah. Kehidupan tumbuhan adalah tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Allah menghidupkan berbagai jenis hewan di hutan, memberikan mereka kehidupan dan peran dalam ekosistem. Insting alami hewan adalah bukti kekuasaan Al-Muhyi dalam menciptakan kehidupan yang teratur dan berkelanjutan. Kemampuan hewan untuk bergerak dan berinteraksi menunjukkan manifestasi Al-Muhyi dalam setiap makhluk hidup. Kehidupan manusia di kota menunjukkan aktivitas beragam seperti bekerja, bermain, dan berinteraksi. Allah tidak hanya menghidupkan manusia, tetapi juga menganugerahkan akal dan emosi. Kemampuan manusia untuk menciptakan dan berinovasi adalah anugerah dari Al-Muhyi yang harus disyukuri. Padang rumput yang luas menunjukkan kondisi tanah yang kering dan tandus. Tanaman yang layu dan berwarna coklat mengindikasikan kurangnya kehidupan dan kelembapan. Debu yang berterbangan ditiup angin menggambarkan lingkungan yang keras dan tidak subur. Lalu hujan mulai turun, membasahi tanah kering dan tumbuhan yang layu. Air meresap ke dalam tanah, memungkinkan tanaman secara bertahap menyerap kelembapan. Warna hijau secara bertahap muncul kembali pada daun dan batang, menandakan kehidupan baru. Setelah hujan, padang rumput berubah menjadi hijau subur, menandakan kehidupan yang berlimpah. Tanaman tumbuh dengan sehat dan kuat, daunnya berkilauan dengan air hujan. Bunga-bunga bermekaran dan serangga berterbangan, menunjukkan kehidupan setelah kematian. Di ruangan yang remang-remang, Ali terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya yang pucat mencerminkan kelelahannya. Bibir Ali tampak kering, batu kecil saat napasnya memendek, memenuhi ruangan sunyi dengan perjuangannya. Fatimah duduk di sampingnya. Wajahnya terukir dengan kekhawatiran dan kelelahan saat dia dengan lembut menyeka dahinya. Debu menari di udara, diterangi oleh cahaya remang yang masuk melalui tirai yang tertutup sebagian. Napas Ali yang berat memenuhi ruangan, menjelaskan betapa kesehatannya sangat buruk saat ini. Dalam keheningan malam, Fatimah berlutut di samping tempat tidur Ali. Hatinya berat dengan doa-doa yang tak terucapkan. Air mata mengalir di wajahnya saat dia dengan sungguh-sungguh memohon mencari campur tangan ilahi untuk kesembuhan buah hatinya. Suara azan yang syahdu bergema di kejauhan, memperkuat intensitas spiritual ruangan. Tak bergerak, Ali berbaring di tempat tidur. Matanya tertutup lemah, tenggelam dalam perjuangan untuk kesembuhannya. Berdiam menatap sang anak dalam cahaya redup, mencerminkan keputusasaan Fatimah. With unwavering faith, Fatimah implores, "Ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada anakku. Engkaulah Al-Muhyi yang maha memberi kehidupan." Sinar matahari pagi menembus tirai, memenuhi ruangan dengan cahaya keemasan. Ali perlahan membuka matanya. Senyum lembut menghiasi bibirnya saat vitalitas baru bersinar di dalam dirinya. Dia duduk, rasa ingin tahu terpancar di matanya saat dia mengamati sekelilingnya dengan gairah semangat yang baru ditemukan. Fatimah, yang terbangun dari tidurnya, terkejut melihat Ali tiba-tiba berada di sampingnya, menatap Ali dengan tidak percaya dan kelegaan yang luar biasa. Dia bergegas ke sisinya, memeluknya erat saat air mata kebahagiaan mengalir di wajahnya. Dengan suara yang penuh dengan semangat baru, Ali berkata, "Ibu, aku merasa lebih baik sekarang." Matahari pagi yang lembut menyinari ladang hijau subur tempat anak-anak berkumpul. Wajah mereka memancarkan ketenangan saat mereka menutup mata untuk berdoa. Suara kicau burung meningkatkan suasana yang tenang. Suara lembut, Aisyah berbisik dengan percaya diri. "Berdoalah dengan suara yang lembut dan percaya diri."
Wajah anak-anak mencerminkan kedamaian dan kegembiraan. Udara pagi yang segar memenuhi sekitar dengan ketenangan. Di lapangan terbuka, anak-anak berlutut dalam doa. Kepala mereka tertunduk dalam khusyuk yang khidmat. Sejenak menengadah ke atas, menatap langit luas yang indah dan cerah. Sinar matahari menyinari bumi, hamparan tak berujung yang melambangkan kemurahan hati Sang Ilahi yang tak terbatas. Hembusan lembut angin melalui pepohonan yang jauh menambahkan harmoni yang tenang pada pemandangan alam. Di dalam ruangan yang tenang, Aisyah dan teman-temannya berkumpul, ditemani cahaya lembut matahari sore. Bapak Imam, dengan senyum lembut, duduk di hadapan mereka, memancarkan kehangatan dan kebijaksanaan. Sinar matahari menembus jendela, memberkati pertemuan itu dengan cahaya keemasannya. Bapak Imam memulai, sebagai hamba Allah, kita diajarkan untuk selalu bersyukur atas segala kehidupan yang telah Dia berikan kepada kita. Marilah kita selalu ingat bahwa Allah adalah Al-Muhyi, pemberi kehidupan kepada kita semua. Oleh karena itu, mari kita gunakan anugerah hidup yang berharga ini dengan sebaik mungkin, dengan amalan yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Kondisi padang kering dan tandus menggambarkan keadaan tanpa kehidupan. Hujan yang turun menghidupkan kembali padang tersebut, menunjukkan kuasa Allah sebagai Al-Muhyi. Tunas-tunas hijau yang muncul adalah bukti kekuasaan Allah dalam menghidupkan kembali kehidupan setelah kekeringan. Kesehatan manusia adalah anugerah dari Allah setelah sakit. Pemulihan kesehatan menggambarkan kehidupan dan kesehatan sebagai pemberian darinya. Allah memberikan kesehatan kepada manusia setelah sakit. Alam semesta yang luas dengan bintang-bintang dan planet-planet adalah bukti kekuasaan Allah. Kehidupan di bumi dengan berbagai makhluk hidup dan ekosistemnya mencerminkan kekuasaan Allah sebagai Al-Muhyi. Allah sebagai Al-Muhyi menciptakan dan memelihara semua kehidupan di alam semesta. Demikian, semoga kita semua menjadi pribadi yang selalu ingat dan bersyukur kepada Allah yang Maha Memberi kehidupan. Wallahu a'lam bisyawab.